anggota clearing berjangka. Siapa yang memberikan izin? Kita diawasi juga oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun BAPEPTI. Jadi setelah menjadi anggota bursa dan anggota clearing, wajib hukumnya harus mendapat persetujuan dari BAPEPTI selaku badan pengawas di perdagangan berjangka komoditi. Kenapa harus diwaspadai dan diketahui? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan pialang-pialang yang mengaku pialang saja. Iya. Namun tidak diketahui bisnisnya itu seperti apa. Apakah menjadi anggota bursa, apakah sudah menjadi anggota clearing, apakah juga sudah mendapat persetujuan dari BAPEPTI. Ini kunci utama. Kedua adalah jenis kontrak-kontrak yang diperdagangkan atau yang ditradingkan itu harus jelas. Kontrak-kontrak tersebut harus juga mendapat persetujuan yang ada di bursa dan clearing, juga harus mendapat persetujuan dari BAPEPTI selaku badan pengawas. Ya, itu adalah salah satu tanda-tanda dari sekian banyak yang harus dipahami dengan jelas dan baik oleh para investor. Oke. Ya. Jadi banyak ya. Banyak sekali pialang ilegal. Namun sangat-sangat harus waspada. Kenapa? Tanyakan dengan jelas. Apakah izinnya dikeluarkan oleh siapa? Karena menyangkut juga dananya. Dananya disetor kemana? Tidak ada disetor ke perorangan. Tidak ada disetorkan ke PT ataupun perusahaan lainnya yang tidak berizin. Itu harus hati-hati agar tidak tertipu. Ya, namanya tertipu. Penipu itu banyak sekali menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang secara tidak benar. Ya, ini yang harus diwaspadai. Kedua adalah namanya perusahaan pialang berjangka dalam bertransaksi tidak ada jaminan pendapatan tetap, karena itu harga berdasarkan global, berdasarkan yang ada di pasar. Jadi tidak ada perusahaan pialang yang jamin pasti profit. Saya pasti kasih 3% per bulan, 5% per bulan, 10% per bulan, atau berapapun paket-paket yang marak saat ini. Betul. Ya, itu sangat kecil buat kami. Kenapa? Banyak sekali investor yang bisa mendapatkan profit bahkan 100% dalam semalam. Sangat mungkin apabila mentradingkan di posisi yang tepat dan benar. Ya, jadi tidak ada. Ya, kecuali kalau di bank, deposito sekian persen pasti ada dapat jaminan, bayar, ada hitungannya. Ya, namun di trading itu tidak ada. Bisa juga mengalami resiko. Iya, betul. Ya, agar jangan sampai tertipu. Pahami dengan benar cara tradingnya, pahami dengan benar regulasinya, pahami juga dan ketahui perusahaan di mana saya akan berinvestasi. Iya. Ini penting sekali. Kalau perlu datang ke kantornya, ketemu dengan manajernya, ketemu dengan direkturnya. Apakah benar perusahaan ini resmi? Apakah benar sudah ada perizinan yang diperoleh dari pemerintah untuk memperdagangkan di perdagangan berjangka komoditi? Oke, ini sangat menarik ya, karena kita udah membahas sistem transaksi, kemudian kaitannya dari bursa antara bursa berjangka dengan PT KBI. Kemudian Bapak bagaimana menanggapi soal mana perusahaan yang ilegal, mana perusahaan yang legal. Karena namanya betul yang dibilang Bapak tadi, penipu itu ketika ingin melakukan tindakannya pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan, ya mungkin dengan cara-cara yang disebutkan kayak Bapak Stefanus tadi, sistem paket-paket yang jaminan-jaminan pendapatan dalam sebulan dan sebagainya, seperti itu. Namun ternyata pada dasarnya teman-teman sekalian, di bursa berjangka atau yang mungkin basicnya kita adalah perdagangan, itu nggak ada kepastian ya. Kalau untuk perdagangan, pendapatannya itu nggak ada kepastian. Sebagaimana pada umumnya orang-orang melakukan perdagangan, buka toko perdagangan, oke, nggak ada kepastian ya, tapi peluang untuk mendapatkan mungkin keuntungan pasti ada kalau sesuai dengan
aturan. Oke, seperti itu. Nah, saya kembali sama Pak Fajar ini. Pak Fajar, sebenarnya apa saja hal yang harus diperhatikan oleh para calon investor sebelum melakukan investasi? Ya, apapun jenis investasi itu pastinya ada risiko. Ya, jadi yang paling penting adalah pahami risiko yang ada. Iya. Pertama, misalkan seperti tadi disampaikan Pak Paulus, ya kalau misalnya korporasinya gimana, legalitasnya penting banget. Legalitas, karena secara ketentuan dikatakan semua kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia itu harus melakukan kegiatan sesuai undang-undang yang ada. Iya, iya. Termasuk license, termasuk izin tadi. Bisa aja mungkin dikatakan saya punya license kok, tapi mungkin license-nya ada yang dari Cyprus ya Pak ya, mungkin yang dari Rusia atau dari negara-negara Eropa Timur, whatever dari manapun lagi, misalkan. Iya, betul. Could be di negara sih sah-sah aja. Tapi pada waktu melakukan kegiatan di Indonesia, nah itu harus ikutin ketentuan Indonesia, mengikuti perundang-undang Indonesia. Karena siapa yang menjamin bahwa uangnya adalah ada di lembaga clearing misalkan? Karena ketentuan untuk di PBK secara uang investor salah satunya harus disimpan di clearing berjangka Indonesia. Clearing berjangka Ya kan? Indonesia. Itu untuk apa? Untuk melindungi investor kok. Kalau investor misalnya ke perusahaan-perusahaan yang quote unquote adalah nggak jelas, who can guarantee bahwa uangnya kemana? Iya, jadi Simple. iya. Jadi pertama itu pahami resiko. Yang kedua adalah kenali juga produk-produknya. produknya. Jalankan dengan baik juga. Risk management kan dijalankan dengan baik juga. Jadi untuk investor itu tadi, bijaklah dalam berinvestasi. Iya. Pahami resiko dengan baik. Kesempatan untuk cari cuan di sini tuh bisa banget, betul ya. Terus seperti Iya. sampaikan Pak Paulus tadi, Betul. nobody can guarantee ini pasti untung, nggak bisa. Kalau pasti ya, Iya. apa yang sesuai dengan fixed income, itu udah pertanyaan paling besar lah. Kalau udah pasti sekian. Tapi kan pertanyaannya dibalik, apakah memungkinkan dengan untung yang besar? Pak Paulus tadi bilang semalam aja bisa sampai berapa besar itu memungkinkan. Iya. Di transaksi di sini loh, di PBK ya. Tapi kalau harus bisa dijamin pasti gitu kan, Iya. mungkin sama Pak Paulus udah gak kerja lagi ya. Iya, iya, betul. Pasti ya. Oh, menjamin kepastian. Menjamin kepastian untung sekian gitu kan. Iya, betul. Tadi kan gitu. Nah, oke, Pak Fajar, ini saya tertarik tentang produk yang disebutkan tadi. Ya. Sebenarnya khususnya di bursa berjangka, produk yang menjadi familiar atau yang yang maksudnya menjadi primadona untuk para investor itu produk apa saja, Ya. Pak? Kalau di BBJ yang tepat sebenarnya untuk menjawab tuh beliau. Iya. Karena punya pasarnya beliau ini. Oh, gitu. Ya, Pak Paulus. Karena Untuk oke. ini ya mungkin di yang GOT pasti Pak ya, Lokoi dan Ya, sebagainya. GOT, ya. Monggo Pak Paulus. Oke. Punya produk beliau. Jadi gini, para investor harus juga ketahui, kami berdua adalah dua institusi badan hukum yang berbeda, namun Oke. dalam pelaksanaan operasional kita menjadi satu dan tidak terpisahkan. Ya, bursa berjangka Jakarta sebagai sebuah bursa merupakan adalah marketnya. Marketnya. Ya, market, integritas marketnya ada di bursa berjangka Jakarta dan juga di clearing berjangka Indonesia sebagai integritas keuangannya untuk penyelesaian dan penjaminan atas transaksi tersebut yang ditransaksikan di bursa berjangka Jakarta. Ya. Oke. Kalau tadi yang Bapak tanyakan mengenai produk apa yang menjadi unggulan, Iya, iya. saat ini masih didominasi oleh kontrak emas Emas ya. ataupun yang di istilah internasional disebutkan local London. Local Anda. Dari mana harganya? Harganya itu terbentuk dari seluruh dunia. Tidak hanya di Kota Makassar, tidak hanya di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh belahan dunia menggunakan patok harga yang sama. Oke. Hanya dibedakan adalah mata uang lokal pada saat mau
cairkan. Oke. Ini yang perlu itu menjadi utama adalah emas. Emas. Ya. Oke. Utama. Jadi kalau untuk produk primadona sekarang para investor ini kita lebih ke gold atau emas ya. Ya. Kita juga ada juga kopi, ada kakao, ada olin, minyak goreng, banyak. Jadi banyak semua Tapi sudah. yang jadi utama adalah emas. Gimana transaksinya di kami untuk keuangannya beliau yang menangani KBI. KBI adalah sebuah badan umum, badan usaha milik negara. Iya. Ya, jadi harus waspada juga buat investor, jangan ragu. Iya, betul. Ya, untuk bertransaksi di perusahaan yang legal, yang jelas kemana uangnya harus tahu alurnya. Iya. Ya, jadi untuk perputarannya aman. harus ya betul. Ya. Perputaran keuangan itu harus ditahu oleh para investor seperti itu. Oke teman-teman, jadi ya kira-kira seperti itu tadi. Jadi kalau untuk produk kita ingin lebih membahas produk itu mungkin lebih ke Bapak Stefanus. Kemudian kalau untuk sistem keuangan atau sistem transaksi, pelaporan keuangan dan sebagainya itu kita untuk ke beliau Pak Fajar seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan satu ini Pak. Saya tidak tahu yang mana mungkin mau jawab nanti saling mengisi aja nih. Pertanyaannya adalah ini ada pernah nasabah yang bertanya sama saya, oke? Yang memberikan saya keuntungan itu siapa? Yang memberikan saya keuntungan itu siapa? Nah ini mungkin bisa karena kan ini sistem perdagangan yang memanfaatkan teknologi ini, saya rasa mungkin masih banyak masyarakat yang pada umumnya di luar sana yang belum mengetahui seperti itu. Nah untuk untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, saran untuk Bapak berdua ini apa yang harus dilakukan? Apakah perlu melakukan edukasi seterusnya atau seperti apa? Ya pasti edukasi harus, itu adalah sebuah hukum yang wajib. Iya. Bagaimana mungkin seorang investor menginvestasikan uangnya tapi tidak jelas kemana? Iya. Ya. Betul. Harus ketahui di mana saya akan investasi dan dalam bentuk apa. Iya. Ya, ini harus dipahami dengan benar. Ya, karena dalam perdagangan berjangka itu adalah kontrak. Tidak sama seperti kita membeli emas di pasar atau di toko emas. Secara fisik. Kita bayar 10 juta, kita dapat kalung 15 gram contohnya. Iya, betul. Itu adalah saya bayar uang, saya terima kalungnya, saya pakai. Tapi di dalam perdagangan berjangka komoditi, kita tidak dalam berbentuk fisik. Ya, dalam berbentuk kontrak di mana terjadi pergerakan harga mau naik ataupun turun, disitulah kesempatan untuk bisa mendapatkan profit. Yang menjadi standar adalah secara hukum ekonomi dan di mana-mana perdagangan, pada saat kita beli di harga murah dan kita jual di harga yang lebih tinggi, Iya. atau kita jual di harga tinggi kemudian kita beli lagi waktu saat harga turun, pasti akan potensi keuntungan. Di mana kita harus mengelola risiko investasi itu dengan baik. Iya. Ya, ini yang memberikan. Tadi kan Mas Iya, tanyakan, betul. kalau ada yang rugi siapa yang profit? Iya. Ya, kita di sini adalah bukan menang ataupun kalah. Iya. Ini adalah bukan sebuah pertandingan seperti sepak bola atau bola voli. Ini adalah sebuah perdagangan. Pasti adalah untung dan rugi. Iya. Tidak selamanya nasabah untung, tidak selama juga nasabahnya rugi. Betul. Di mana saya katakan sebelumnya tergantung pada market dan kapan si investor itu mengambil posisi. Ya, jadi siapa yang mengambil itu adalah keuntungan ataupun kerugian itu adalah pengambil resiko. Kita ada namanya market maker yang mengambil resiko. Iya. Ya, jadi sama wajar kan kalau kita misalnya beli sebuah barang, kita juga ada resiko. Apakah barang ini bermanfaat? Kalau misalnya kita beli handphone contohnya, betul. Apakah handphone ini kita jamin untuk 2 tahun kita bisa pakai? Nggak ada. Apakah waktu saya setelah bayar bisa tiba-tiba
nggak bisa beroperasi, itu juga ada risiko. Namun perdagangan berjangka ini risikonya lebih tinggi dibanding instrumen investasi lainnya. Pasti akan ada, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah risk taker, yang mengambil risiko atas terjadinya posisi yang diambil oleh masing-masing. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan nanti di luaran sana, oke, nanti boleh memberi komentar di bawah sini. Nanti kita akan, mungkin ada kesempatan beliau berdua datang lagi ke Kota Makassar, kita bisa mulai lagi dan menjawab pertanyaan satu persatu. Nah, ini untuk Pak Fajar, saya kembali lagi Pak ke Pak Fajar. Untuk pertanyaan yang terakhir mungkin Pak ini, dari teman-teman ini, untuk kedepannya apa harapan atau mungkin masukan, saran khususnya di bursa berjangka, lebih khusus lagi di PT Kontak Perkasa ini buat para investor, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih lebih memilih membuka bisnis atau usaha itu dalam sektor real sektor gitu, atau yang melihat langsung fisiknya seperti itu. Apa masukan buat para investor ini ke depannya, Pak? Oke, apapun jenis investasi, apapun yang dilakukan oleh investor atau masyarakat, satu, tentunya apalagi di industri ini, yang paling mungkin saya boleh sarankan ke Kontak Perkasa Makassar adalah melakukan literasi dengan baik kepada masyarakat, edukasi tentang perdagangan jangka komoditas. Karena ini salah satu alternatif investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terregulasi, ada ketentuan perundang-undangannya, semuanya diatur semua, dan secara potensial untuk meraih keuntungan pun ada. Kalau dikatakan besar nanti apa Fajar ngomong, kalau bisa membuktikan, iya saya katakan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memahami juga atas resiko-resiko yang tadi. Ini salah satu alternatif investasi yang luar biasa. Apalagi di dengan masa pandemi dan sebagainya saat ini salah satu alternatif. Dengan tingkat suku bunga perbankan misalnya sekarang, yang mungkin dengan tingkat deposito di berapa persen gitu kan, ini salah satu alternatif investasi loh. Jadi itu tadi yang paling penting, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memahami atas resiko-resiko di investasi. Ya, secara marketnya sudah ada, regulasinya sudah ada, pelakunya sudah ada di Clearing Berjangka Indonesia, di JFX atau di BBJ. Monggo aja kalau di Kontak Perkasa teman-teman main ke kantor kami gitu, jangan BBJ abal-abal juga nih, jangan KBI abal-abal juga nih. Clearing Berjangka Indonesia, Badan Usaha Milik Negara tentunya, kami BUMN, kami berpartner dengan JFX. Itu udah masuk tahun ke-22 ya Pak Paulus ya? 22 tahun. Wow, udah artinya udah menginjak masuk ke dua dasawarsa, kami berpartner di industri ini sama-sama. Jadi ya itu tadi, memang kita masih harus melakukan literasi dengan baik pada masyarakat. Saran saya, atau kalau boleh turun ke Kontak Perkasa Makassar, literasi pada masyarakat dengan baik untuk pemahaman atas resiko investasi dan juga potensial peluang atas investasi di bidang ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau Pak Stefanus gimana? Untuk kedepannya nih gimana? Khususnya di Kota Makassar ini, karena saya rasa kalau di Makassar ini PT Kontak Perkasa ini satu-satunya di sini ini. Nah, untuk kedepannya ini lebih mengembangkan sayap lagi ke kota-kota lain yang ada di sekitar Sulawesi ini, gimana Pak Stefan? Ini adalah saat tempat untuk berinvestasi. Di masa saat ini hampir semua investasi, tapi dalam perdagangan berjangka komoditi yang ada di Bursa Berjangka Jakarta dan di KBI, itu adalah bisa kita lakukan secara digital, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Ini yang perlu diperhatikan, menjadi sebuah kesempatan. Namun, bagi para investor harus memikirkan dan mempertimbangkan apa peluang yang saya bisa raih dan apa resiko yang harus saya kelola. Karena peluang dan resiko itu adalah sebuah pasangan juga, positif dan negatif. Antar peluang dengan resiko ini. Ada peluang
tapi juga ada mengandung resiko. Sama seperti kita makan cabai. Iya. Ya, kita tidak bisa merasakan bagaimana pedasnya cabai apabila kita tidak menggigitnya. Oh, iya. Ya, kita akan rasa. Ada orang yang kuat makan cabai, ada yang tidak kuat makan cabai. Ada yang orang yang suka dan ada yang orang yang tidak suka. Jadi ini mungkin saya pesan kepada para investor khususnya di Kota Makassar. Kalau ada kontak perkasa futures Makassar yang notabene resmi, kenapa mau cari di perusahaan pialang lain yang tidak resmi? Iya, betul. Ya, ini adalah sebuah peluang yang sangat baik. Ketahui dan pahamilah peluang ini dengan baik, juga timbang resikonya untuk bisa mendapatkan manfaat yang positif dari perdagangan berjangka komoditi melalui kontak perkasa futures Makassar yang ditransaksikan, diregistrasikan di Bursa Berjangka Jakarta dan dikeliringkan di clearing berjangka Indonesia. Ini adalah kunci. Ada yang legal, jangan pilih yang ilegal. Menarik sekali. Iya. Jadi seperti itu mungkin teman-teman ya. Nah, ini kalau misal Pak Stefanus dulu ya, ada yang mau bertanya secara langsung ke Bapak melalui media sosial mungkin? Bisa Pak ya? Sangat bisa. Kita ada di Instagram. Itu JFX_PTBBJ. Ya, kalaupun ada yang mau ditanyakan melalui kontak perkasa futures Makassar, welcome, silahkan. Kalaupun juga ada yang mau datang berkunjung ke kami, pintu terbuka karena kita adalah pelayanan untuk publik. Kita adalah pelayan publik untuk mencerdaskan investasi di Indonesia. Mantap. Gini, jadi untuk teman-teman ingin berkomunikasi dilayani langsung, secara langsung melalui perusahaan Bursa Berjangka atau JFX. Teman-teman nanti bisa lihat link atau nama Instagramnya di bawah sini. Nah, kalau untuk Pak Fajar gimana? Sama ya, untuk pelayanan sama semua ya. Sama IG kita juga ada semua lah sekarang. Di web juga bisa dilihat www.kdi.com ya. Semua terpapar jelas di situ. Terbuka. Jadi bisa transparansi. Iya, bisa ditanyakan secara langsung di sana. Oke, teman-teman. Nah, untuk di segmen terakhir ini buat teman-teman yang ada di luar sana, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya, orang tua kami khususnya di Kota Makassar yang ingin melakukan investasi khususnya di produk-produk yang ada di Bursa Berjangka, di mana notabene pengawasannya atau keuangannya itu jelas tadi sudah dipaparkan oleh beliau Pak Fajar, kemudian untuk produknya juga sama Pak Stefanus. Tips saya yang terakhir adalah buat teman-teman yang ingin melakukan investasi, selalu kembali pada bagaimana memahami terlebih dahulu, mengetahui yang lebih penting lagi tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian jangan pernah untuk selalu lepas yang namanya edukasi, penjelasan-penjelasan tentang produk-produk, tentang manajemen risiko atau tentang keamanan perusahaan khususnya di pialang berjangka. Nah, ini mungkin saya terakhir ucapkan terima kasih banyak Pak Stefanus, Pak Fajar. Sukses selalu untuk kami. Iya, mohon maaf jika mungkin pelayanan kami di sini agak kurang. Mungkin ini karena kita manusia ya Pak ya, nggak selamanya sempurna. Seperti itu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.